pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Pada malam hari ini kami akan tampil selama 90 menit ke depan. Pemirsa, rapat paripurna DPR siang tadi berlangsung ricuh. Pangkal soalnya adalah kesimpulan Pansus Senturi yang tidak mengerucut melainkan terbelah. Ketua DPR Marzuki Ali menutup sidang lantaran terjadi kericuhan. Lantas pertanyaannya, mengapa tidak dipilih untuk diskorsing tapi mengetuk palu bahwa sidang ditutup, dan kita juga ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa peta politik pengambilan voting soal kesimpulan dari Pansus Senturi ini yang akan berlangsung Rabu besok. Pemirsa, inilah Today's Dialogue selengkapnya. Baiklah pemirsa, langsung saja saya akan perkenalkan tamu-tamu saya untuk malam hari ini. Ada perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR. Langsung saja saya akan sapa tamu pertama saya malam hari ini adalah dari fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman. Selamat malam Pak Hayono. Selamat malam Mbak Kania. Boleh tepuk tangannya, pendukungnya mana nih dari fraksi Demokrat? Baik, langsung berikutnya dari fraksi Partai Golkar adalah Priyo Budi Santoso. Selamat malam Pak Priyo. Terima kasih telah bergabung. Kemudian dari fraksi PDI Perjuangan, Marwarar Sirait. Selamat malam Pak Ara. Terima kasih telah bergabung. Pendukungnya ada di sini ya. Baik. Kemudian dari fraksi PKS ada Anies Mata. Selamat malam Pak Anies. Ya. Kemudian dari fraksi Partai Amanat Nasional adalah Taufik Kurniawan. Selamat malam Pak Taufik. Terima kasih telah bergabung. Dari fraksi P3 Ahmad Yani. Selamat malam Pak Yani. Kemudian dari fraksi PKB juga ada Marwan Jafar. Selamat malam Pak Marwan. Kemudian dari fraksi Partai Gerindra ada Ahmad Muzani. Selamat malam Pak Muzani. Terima kasih telah bergabung. Dan kemudian dari fraksi Partai Hanura yang terakhir adalah Pak Fuad Bawazir. Selamat malam Pak Fuad. Ya, dan kemudian di sini juga ada dua panelis yang akan meramaikan suasana pada malam hari ini. Di sini ada Pak Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Pak Ikrar. Selamat malam. Tepuk tangannya mana? Buat Pak Ikrar juga boleh. Kemudian di sini ada Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Malam, Burhan. Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Iya, baiklah pemirsa, untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini ada satu pertanyaan besar yang kemudian juga mungkin menjadi pertanyaan bagi Anda di pemirsa di rumah. Mengapa Ketua DPR Marzuki Ali menutup sidang di tengah kericuhan? Kita akan simak seperti apa suasananya berikut ini. Menilai bahwa ini hanya masalah waktu antara hari dan besok, dan itu kita mengikuti hasil rapat Bamus. Dan itu juga sudah kita sampaikan di awal sidang, tidak ada yang mengusulkan ada perubahan. Oleh karenanya, begitu tidak ada hal-hal yang substansi lagi untuk dibicarakan, ya saya sampaikan rapat ditutup. Jadi rapat itu bukan deadlock, ditutup karena agenda sudah selesai. Baik, yang saya maksudkan tadi adalah tanggapan dari Ketua DPR Marzuki Ali mengenai alasan mengapa kemudian sidang ditutup. Nah, di sini kebetulan ada 3 wakil DPR yang hadir bersama kami. Saya ingin tanyakan pendapatnya. 3 wakil DPR maksud saya akan tanyakan pendapatnya masing-masing ini seperti apa. Apakah sependapat dengan yang telah dilakukan oleh Pak Marzuki Ali tadi siang? Saya akan mulai terlebih dahulu dengan Pak Priyo. Bagaimana Pak Priyo? Sepakat atau tidak sih sebenarnya dengan yang dilakukan oleh Pak Marzuki tadi siang? Kalau mau jujur, saya tadi terperanjat, kaget, terkejut. Karena saya tidak menyangka Ketua DPR tergesa-gesa ketok palu. Sebenarnya ini adalah mengenai seni mengelola persidangan dan perbedaan pandangan. Saya duga sebenarnya tadi biarkan saja semua dikasih pendapat. Setelah itu kalau ternyata masih taruhlah ricuh, kemudian gegap gempita, biarkan saja. Kan kita berlima bisa berembuk mengenai tadi. Tapi kalau tidak salah tadi soalnya itu adalah kami para wakil ketua diajak bicara, kemudian ujuk-ujuk dengan tergesa-gesa berdua ketok palu yang tadi kaget saya. Jadi saya pada intinya termasuk sebenarnya yang tidak bisikin sepakat begitu ya Pak Priyo dengan apa yang dilakukan oleh Pak Marzuki begitu? Ya sekarang sih akhirnya meskipun saya dengar beberapa fraksi ingin mempersoalkan itu di Badan Kehormatan, saya termasuk yang menyerukan oke lah untuk kali ini saya moderat, kita maafkan saja gitu ya. Bisa dimaafkan begitu ya. Baik, tapi ya terserah kalau fraksi-fraksi ingin memproses, saya nggak bisa berkuasa apa-apa. Baik, kalau Pak Anies bagaimana? Memang kita menyesalkan kejadian ini ya, karena nama baik DPR yang sudah kita bangun di awal periode ini, terutama melalui Pansus yang sudah menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan penting dan sangat sengit itu bisa dikelola dengan sangat baik dan demokratis. Di Pansus tidak pernah ada kejadian yang terlalu berlebihan ya. Tetapi justru di paripurna, dan ini yang membuat menurut saya ini justru jadi seperti anti klimaks gitu ya. Padahal sebenarnya mengelola perbedaan seperti itu
harus benar-benar dipahami dengan baik oleh karena dua alasan. Yang pertama, setiap anggota dewan itu punya kesadaran yang kuat tentang kebebasan dia untuk bicara. Sebab dia dipilih dan bukan diangkat. Dia bukan menteri yang diangkat oleh presiden, dia dipilih. Untuk sampai ke Senayan dia berjuang setengah mati. Yang kedua, bagi partai-partai politik sekarang, masalah Senturi ini sudah menyangkut masalah karakter partai. Jadi mereka pasti akan sangat militan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat untuk ditutup tadi. Apalagi ada mekanisme lain yang bisa dipakai. Walaupun memang Bamus sudah memutuskan, tapi kan paripurna jauh lebih tinggi dari Bamus. Bisa dikelola dengan cara misalnya diskors dulu, kemudian lobby, setelah itu balik lagi kembali. Itu Bisa masalah yang dimaafkan atau sederhana. tidak? Hah? Bisa dimaafkan atau tidak? Kali ini kita maafkan dan karena itu kita biarkan beliau lagi memimpin sidang paripurna besok. Baiklah kalau begitu Pak Taufik bagaimana? Jadi terkait dengan masalah apa yang terjadi pada paripurna tadi, tentunya kita melihat ya, kalau saya sendiri pribadi melihat itu memang terkait dengan permasalahan style leadership ya. Tapi apapun prinsipnya kita bisa memahami itu ya. Dalam konteks memang sepanjang apa yang terkait dengan agenda hari ini sebetulnya masih belum menyentuh terhadap substansi materi pansus itu sendiri. Ya, terlepas dari apapun situasinya, tetapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan dalam rapat pimpinan, tentunya nuansa kebersamaan kaitan dengan kolektif kolegial itu yang besok inilah saatnya kita menentukan keputusan terkait dengan masalah pansus Senturi. Oke, jadi sepakat atau tidak sebenarnya? Bisa memahami kita. Bisa memahami. Jadi sepakat begitu ya kurang lebih Bisa bisa dikatakan memahami. demikian. Bisa memahami, tetap bisa memahami. Oke. Pak Hayono bagaimana tanggapannya Pak Hayono? Iya, saya harus mengatakan dan saya pikir kita semua sepakat bahwa kejadian tadi di sidang paripurna sungguh memalukan hati saya dan hati kita semua. Karena demokrasi itu semestinya beretika, berakhlak, dan berdasarkan hukum. Nah, tadi kita seperti kehilangan etika di dalam sidang paripurna. Nah, oleh karena itu saya berterima kasih kepada para wakil ketua dengan sikap kenegarawanannya bisa mendukung Ya, silakan Ketua Bung Pranat. Jika Marzuki Anda Ali ingin mendukung pernyataan dari Pak untuk Hayono silakan kita cair memimpin saja. Bagaimana sidang Pak Hayono silakan besok. dilanjutkan. Besok? Bagaimana tadi? Ya. Besok akan Ya, kembali saya dipimpin berterima kasih oleh- karena besok Aha. Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR tetap dipercaya untuk memimpin sidang. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada para wakil ketua. Iya, baik. Saya Kalau dari nambahin ada yang terlupa tadi. Apa tuh, Pak Kan Priyo? ya, sebenarnya tadi ketika sudah taruhlah ya, gegap gempita dan ricuh, ketua DPR kemudian apa itu keluar karena diamankan oleh pemdal kita. Kami bertiga masih bertahan saat itu. Mas Taufik saat itu nggak tahu ada ya. Tapi ada Bertahan. permintaan Nah, agar kemudian begini, diambil yang jadi alih soal oleh begini. Tadi kami sebenarnya didesak didaulat untuk mengambil alih pimpinan sidang. Saya, Mas Pram sama Pak Anies saat itu. Lalu bagaimana pada waktu itu? Berpikir sejenak kita, tapi kita berpikir karena kita Pak Ketua DPR adalah sahabat kami juga. Saya pikir nanti ada konsekuensi yang luar biasa di sini, maka kita berpikir harus cari jalan keluar, jalan tengah. Jalan tengah untuk menyelamatkan itu adalah kami umumkan tadi atas nama bertiga. Saya katakan saya, Priyo Budi Santoso, didampingin Pramono Anung, didampingin Anies Mata, menyampaikan bahwa nanti jam 2 kami perintahkan Sekjen selenggarakan untuk rapat pimpinan darurat. Pak Taufik ada kemana? Ada di mana tadi? Saat itu lagi Yang ke pasti belakang. hadir di dalam daftar absennya ada. Sudah hadir. Tadi di rapat hadir. Itu Jadi Pak solusi Taufik untuk kehadirannya menyelamatkan tidak ada. semuanya. Solusi untuk menyelamatkan semuanya. Karena kalau kami ambil oper kepemimpinan meskipun sah, karena kami saat itu quorum bertiga sudah sah lawan satu Jangan atau lawan satunya lah. netral gitu ya. Kemudian bisa saja Jangan kami lawan ambil lah, oper, tetapi tidak kami lakukan karena Iya. kami masih berpraduga baik tentang itu semua. Oke, Pak Aras sendiri Sebenarnya bagaimana? gini, saya sudah membisikkan tadi ke Mas Priyo tadi. Bilang segera skor sidang ini supaya segera kita adakan apa namanya lobby. Tapi begitu disampaikan, sudah ditepuk-tepuk tangannya Pak Marzuki, ternyata palunya sudah Sudah keburu Sudah diketok bunyi. gitu ya. Jadi semuanya sama terkejutnya begitu ya. sama terkejutnya. Sama Malah tadi terkejutnya. Mas Pram sebenarnya nanya, ini tadi diskor apa ditutup? Baiklah Pak Aras sendiri bagaimana melihat insiden tadi? Menurut kami kita bekerja dengan tatip DPR. Yang pertama paripurna itu jelas di atas Bamus. Kemudian juga dalam pasal 255 itu juga apa yang bisa dimungkinkan pada saat berlangsung itu ada perubahan acara pada saat paripurna. Itu bisa dicek. Kemudian ini soal leadership, soal kepemimpinan. Kalau pemimpin melihat di floor
terjadi begitu banyak orang yang ingin bertanya, menyampaikan pandangan, ingin interupsi. Ada kendala tadi mic mati, situasinya seperti itu. Oke, kalau mic mati, ya apa susahnya? Mic pimpinan tidak mati. Jadi intinya Mari menyesalkan kita- tindakan dari Pak Marzuki Ali Ya. atau bagaimana nih sikapnya? Saya pikir ini soal leadership ya. Oke. Bagaimana kita jangan hanya mampu mengidentifikasi masalah, Oke. tetapi pemimpin Indonesia ke depan, termasuk pimpinan DPR, harus mampu menyelesaikan masalah. Itu baru pemimpin yang sejati menurut kami. Oke, baik. Ya. Pak Fuad yang terakhir. Ya, kejadian tadi memang bukan hanya disesalkan, tapi memang memalukan karena kemudian memancing kan kejadian orang jadi ke depan, habis kanan kirinya aja sesama wakil ketua tidak ditanya sampai kaget, apalagi para anggota sidang yang ada di situ pasti kan akan terkaget-kaget. Ini juga menunjukkan, dan ini kan sebetulnya kejadian yang sudah agak berulang kali, terus terang aja ini kritik terbuka saja kepada Ketua DPR ya Pak Marzuki Ali, sering memang membuat satu kejadian-kejadian, ada beberapa catatan kami cukup panjang gitu ya, sehingga mengantarkan kepada mosi tidak percaya kalau memimpin seperti ini. Tapi masih bisa Meskipun dipercaya nggak besok akan memimpin sidang paripurna? kami ini begini, mulai memikirkan ya, bahwa apa ini orang pertama kali masuk ke DPR langsung jadi ketua. Jadi mungkin juga salah yang kirim. Pak Hayono tanggapannya sebelum kita break, Pak Hayono? Nggak ada pengalaman langsung jadi ketua DPR itu memang agak risiko juga. Nah, ini main-main ini dengan Bagaimana lembaga tinggi tanggapannya negara Pak ini. Hayono? Mau ditanggapi atau tidak? Atau kita break terlebih dahulu? Ya, saya pikir kita break lebih dulu bahkan ya. Kita akan minta tanggapan dari panelis ya mengenai apa yang terjadi pada siang hari tadi. Pemirsa, Forum Today's Dialog akan segera kembali. Sesaat lagi. Oke, baik. Jadi kalau besok akan dilakukan voting, kita belum tahu nih apakah sudah disepakati akan dilakukan voting atau tidak. Jadi ada dua opsi kesimpulan, opsi A dan opsi C. Saya akan tanyakan kepada panelis-panelis yang sudah hadir di sini, dari fraksi-fraksi yang sudah hadir di sini, ada 9 fraksi di sini, mana fraksi-fraksi yang kecenderungannya akan memilih opsi A dan mana fraksi-fraksi yang kecenderungannya akan memilih opsi C. Silakan, saya langsung mulai dari Pak Ikrar. Ya, kalau kita lihat dari hasil selama ini ya, ada satu kemajuan yang menarik. Dari misalnya pandangan akhir masing-masing fraksi ya, yang tadinya kita tahu dari 72 kemudian berubah sangat drastis ya, dan sekarang kemudian kelihatannya masih 72 ya, karena kebetulan PAN juga masih belum pasti apakah memang akan tetap bersama Demokrat dan PKB, dan P3 juga masih belum pasti. Gitu Tapi ya? Nanti akan kita tanyakan loh. yang jelas ya, kami sebagai pengamat politik cuma mengingatkan seperti tadi Bung Anies Mata mengatakan bahwa ini akan menentukan masa depan Anda sebagai partai politik pada 2014. Kenapa? Karena posisi-posisi itu akan menjadi satu penilaian dari masyarakat ya, bagaimana kinerja partai di mata konstituennya. Maksud saya di sini adalah bahwa kalau Anda memang melambangkan seperti ini, seperti saya beri contoh misalnya kayak PKS melambangkan kejujuran, keputihan ya, dan kemudian juga tidak korupsi, dan kemudian tiba-tiba ada satu perubahan drastis, saya pikir itu akan menjadi bunuh diri politik buat PKS. Gitu. Kalau gitu kita Demikian tanggapannya juga- langsung boleh kita tanyakan dulu ke Oh, boleh. Pak Taufik dan juga ke Pak Yani nih. Bagaimana sih sikapnya sebenarnya? Apakah masih abu-abu memang? Jadi kalau PAN itu tidak abu-abu, PAN tidak abu-abu. PAN itu biru. Oh, jelas ya, sudah jelas berarti. Artinya dalam konteks kita melihat kaitan dengan Pansus Senturi, beberapa hal yang sudah diputuskan oleh fraksi itu adalah merupakan suatu sikap resmi partai. Kita melihat dalam konteks ini tidak dalam posisi menilai kebijakannya, tetapi tentunya hal-hal yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan teknisnya itu yang harus kita usut secara tuntas. Oke, saya tegaskan sekali lagi, Ya. biru tuh maksudnya dengan Demokrat gitu? Bukan. Bukan? Dari dulu. Bukan? Mana PAN itu parpol lahir sendiri lebih ya? dulu dari Demokrat. Oke, PAN baik. lahir 98, Demokrat Oke. 2002. Gitu. Oke, baik. Silahkan. Pak Yani bagaimana? Ya, kalau P3 itu kan sudah dijelaskan dengan pandangan akhirnya. Pandangan akhir ini mengikuti pandangan awal dan pandangan tentang aliran dana. Saya kira pandangan akhir partai itulah mencerminkan kemarin di Pansus. Saya kira. Nah, kalau kita lihat rekomendasi yang disampaikan oleh panitia angket ini, A dan C. Buat P3 itu A dan C, ini buat saya menjawab secara substansif itu sesungguhnya tidak ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Oke. Ya kan?
Kalau di C, ini saya ingin mengkategorikan kalau di C itu adalah bicara masalah dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Di A adalah dalam proses pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi dalam mengambil kebijakan itu ada problem-problem hukum. Bicara masalah mekanisme dan prosedural. Oke. Nah sesungguhnya ini menurut saya ini adalah buat P3 adalah sikapnya cukup jelas. Adalah dalam proses mengambil kebijakan sampai terbitnya sebuah kebijakan itu ada persoalan, ada pelanggaran dan penyimpangan. Itu opsi A atau opsi C? Artinya bisa ditegaskan Dia kembali masuk di opsi C A bisa itu masuk di adalah A. bisa tidak Bisa masuk di C, bisa masuk di A. Kalau kita lihat petakan satu persatu. begitu. Anda melihatnya seperti itu? Enggak, boleh dipertegas sekali lagi opsi A itu adalah kebijakan tidak bermasalah, implementasinya tidak bermasalah, tidak ada pelanggaran hukum. Opsi A seperti itu? Bukan seperti itu. Bukan. Bukan. Kalau kita membaca secara seksama, saya kira ini saya masih bawa nih teks ini. Saya masih bawa. Kalau secara seksama, sebenarnya di opsi A juga mempersoalkan sesungguhnya. Walaupun kalimatnya adalah biasa, kalimat ini ada mereduksi sesungguhnya itu. Dalam proses itu juga dia persoalkan karena dalam proses EPJP itu sendiri ada problem-problem hukum dan juga dalam pelaksanaan. Di dalam posisi C ini sekarang memperjelas sikap itu. Jelas sikap itu ada dalam proses pelaksanaan dan proses pelaksanaan kebijakan ada masalah. Sesungguhnya buat P3 itu adalah posisi di C adalah mencoba sikap, posisi A itu tidak ada kalau andai P3 Kalau Anda harus memilih antara A dan C? Saya kira kan P3 kan sudah menyampaikan dan merumuskan di formulasi. Di C ini kan bagian juga formula yang disampaikan oleh P3 seperti itu. Begitu ya, sudah terbaca kurang lebih nanti akan kemana kecenderungannya? Belum juga ya? Belum, masih abu-abu. Saya harus mengatakan bahwa P3 pada pandangan akhir fraksinya pada pansus Senturi itu termasuk partai yang berani. Ya, cuma kita tahu juga pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum P3 itu memang sangat pro SBY. Ya, bahkan ketika ada pengajian atau apapun yang di Monas itu beliau mengatakan bahwa itulah suara mayoritas, kan? Artinya suara yang selama ini tidak muncul. Tapi saya yakin orang-orang dalam pansus yang mewakili P3 itu sebenarnya masih punya hati nurani. Cuma persoalannya adalah dari mana intervensi akan kuat tadi ya. Ketua umumnya yang akan lebih kuat ataukah misalnya ketua dewan penasehatnya atau yang lain yang akan mempengaruhi. Dan di sini lagi-lagi posisi P3 kita belum tahu nanti individu anggota pansus itu apakah akan solid milih A atau C ataukah misalnya ada juga yang misalnya terpecah. Ini kita bicara mengenai P3. Jadi ada kemungkinan untuk terbelah gitu kalau menurut misalnya saya memang dipaksakan gitu harus dilakukan voting dan belum ada arahan yang jelas gitu siapa kurang lebih. Oke, kalau PAN sudah jelas tadi? Kalau PAN udah jelas ya. Udah jelas bahwa jelasnya apa nih? Kenapa? Jelasnya apa? Persoalannya kelihatannya ketua umum lebih kuat dibandingkan Amin Rais. Oke. Jadi kalau Amin Rais yang pengaruhnya lebih kuat, saya pikir PAN juga akan bisa berdiri untuk memilih C. Tapi kalau ketua umumnya yang memilih, karena kebetulan dia adalah anggota kabinet, ya saya pikir pastinya yang birunya yang lebih dekat ke sini, bukan yang untuk mataharinya. Gitu. Oke. Baik, kalau gitu saya beralih dulu ke Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, fraksi-fraksi mana? Seperti apa hitung-hitungannya buat Anda? Kalau tadi kan Pak Ikrar mengatakan ini sepertinya masih 72, ada 2 yang masih abu-abu. Kalau Pak Burhanuddin melihatnya seperti apa? Saya kira politik adalah seni bermain kemungkinan, the art of possibilities. Dan saya kira dengan adanya 2 opsi ya, saya kira dari 3 opsi sudah dikerucutkan ke 2 opsi. Persoalannya adalah apakah fraksi-fraksi menyalahkan kebijakan atau tidak. Bahwa dalam soal implementasi kebijakan FPCP maupun PMS, saya kira semuanya sepakat mengatakan adanya ganjilan. Tapi persoalan yang saya kira menjadi perdebatan krusial di antara 9 fraksi ini adalah apakah kebijakan FPCP dan PMS disalahkan atau tidak. Nah disinilah terjadi perbedaan-perbedaan dan saya kira kalau boleh saya potong dulu, kesimpulannya ini kan ada 2 opsi begitu yang dikerucutkan akan jadi dilakukan 2. voting. Betul. Disimpulkan bahwa kita akan fokus kepada kebijakan bailout-nya dan juga PMS-nya gitu ya. Ada Atau beberapa bagaimana? rangkaian dalam kasus Senturi mulai dari merger dan saya kira 90 semua sepakat ada persoalan yang sangat ganjil dan aneh di situ. Kemudian dalam soal FPCP dan PMS lah titik krusial yang menentukan apakah masing-masing fraksi akan memberikan suara untuk katakanlah barisan Demokrat ataukah non-Demokrat. Dan Demokrat mendapatkan additional time ya, 1 hari setidaknya hasil dari perjuangan Pak Marzuki Ali untuk menciptakan kejutan di injury time besok. Nah apakah terjadi kejutan atau tidak tergantung malam ini saya kira. Gitu, prediksi Anda seperti apa? Akan ada kejutan atau tidak? Saya kira titik krusial buat saya itu ada di tangan Gerindra. Gerindra. Kalau nanti akan misalnya kita tanyakan. Gerindra
mengikuti barisan Demokrat itu jelas tanda kutip mengintimidasi PKS dan Golkar. Karena kalau misalnya Gerindra solid ke barisan Demokrat itu sudah 51,07%. Dengan Jadi, asumsi ini kita bicara di kubu yang memilih opsi A itu. yang memilih opsi Siapa bahwa saja? kebijakan tidak bisa dipersalahkan. Siapa saja bisa dipertegas fraksi-fraksinya? Ada Demokrat, Demokrat, PKB pasti ya, kemudian P3 dan PAN. P3 dan PAN ada masukan ke hitungan Anda ya? Masalahnya adalah saya lihat Golkar ya, Golkar ada banyak kubu di sana dan saya yakin ada suara yang mungkin membelot entah ke kubu A atau kubu B ya. Karena kita tahu Golkar adalah sebuah partai TBK ya, perusahaan TBK kalau istilah Yusuf Kala. Masing-masing elitnya merasa memiliki kontribusi dan tidak ada yang lebih dominan ketimbang yang lain. Gitu ya. Nanti kita tanyakan ke Pak Priyo ya. Baik, tapi tadi Anda mengatakan bahwa PAN dan P3 sudah masuk dalam kubu opsi. Setidaknya kalau melihat dari gestur maupun politik mereka tidak akan menyalahkan kebijakan bailout maupun FPJP. Posisi Pak Hatta sebagai koordinator koalisi jelas dalam posisi yang sangat dilematis. Dan karenanya perbedaan beliau dengan Amin Rais saya kira bagian dari konsekuensi logis atas kedekatan Pak Hatta dengan SB dan posisi Pak Hatta sebagai koordinator koalisi. Jadi Anda mengatakan kuncinya sekarang ada di Gerindra ya? Betul. Oke, baik. Kita akan minta tanggapannya dari Gerindra seperti apa. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi selesai pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan langsung lempar ke Gerindra, Pak Muzani, untuk menjawab nih bagaimana katanya kuncinya sekarang ada di Gerindra. Ya, partai politik itu kan adalah sebuah karakter ya. Partai ini lahir baru 2 tahun dan saya kira ketika partai ini lahir adalah kesadaran penuh dari dalam kita bahwa karakter sebagai sebuah bangsa harus ditunjukkan dengan konsistensi dari awal. Kalau itu sebagai sebuah kesadaran Gerindra lahir, saya kira kalau kita merunut dari pandangan awal, pandangan aliran dana dan pandangan akhir partai, sudah cukup jelas bahwa dalam proses kebijakan FPCP dan bailout, Gerindra menduga ada penyalahgunaan kekuasaan atas kebijakan-kebijakan ini, baik dalam proses pengambilan kebijakan ataupun dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan ini saya kira sudah cukup jelas di mana posisi Gerindra berada, dan saya kira sikap ini akan tetap kita bawa sampai besok. Yang jelas itu berarti, jadi jelasnya opsi A atau opsi C yang dipilih oleh Gerindra? Saya ingin mengatakan bahwa kami tidak akan mengumumkan opsi kami A atau C, tapi akan kami katakan bahwa besok keputusan kami akan menjadi hadiah buat ulang tahun Gerindra pada seluruh kader Gerindra di seluruh Indonesia. Bagaimana Pak Burhanuddin? Ya, saya kira kita pegang janji Gerindra malam ini dan kita akan lihat apakah besok mengalami masuk angin atau tidak. Ada kemungkinan untuk masuk angin masih? Nah, yang kedua, saya kira ada satu hari ya buat Demokrat untuk melakukan lobby ya, lobby secara grosiran dalam pengertian mendekati ketua-ketua fraksi, ketua-ketua partai, karena sekarang coupling sudah di tangan bos-bos partai. Itu yang saya sebut sebagai lobby grosiran ya. Satu lagi adalah lobby eceran. Karena dalam voting nanti itu suara masing-masing anggota memiliki satu makna. Jadi karenanya ada 560 anggota dan saya tidak yakin sesolid PDIP sekalipun kita bisa nggak. Jadi kalau PDIP solid ya? PDIP kita solid tidak bisa katanya. mendapatkan jaminan seluruh anggota PDIP akan mengikuti suara fraksi misalnya. Tergantung apakah Tergantung dua hal. Yang pertama adalah soal teknis. Apakah besok agenda pemandangan fraksi akan ditolak atau tidak? Karena pasti Barisan Demokrat menginginkan ada pemandangan fraksi yang diharapkan ada perubahan dibandingkan dengan pandangan fraksi akhir di Pansus. Yang kedua adalah soal teknis voting, apakah tertutup atau terbuka. Lagi-lagi teknis voting ini juga akan menentukan seberapa solid dukungan dari setiap anggota terhadap keputusan fraksinya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan ke Pak Hayono dulu untuk Saya dulu menanyakan jawab tadi. apa tuh yang mau ingin dijawab. Pak Pertanyaan. Hayono kita kasih bicara dulu tidak? Atau gimana Pak Priyo? Silakan apa yang akan dijawab. Saya ingin meluruskan, Golkar solid. ini Jaminannya apa Golkar perlu solid? saya luruskan. Karena yang paling tahu tentang rumah tangga dan dapur kami adalah kami sendiri. Dengan demikian, saudara sekalian, saya ingin memberitahukan satu kata berandakannya. Golkar posisinya
kami tak berniat sedikit pun untuk merubah pendirian. Oke, jadi kita lihat saja nanti besok ya. Kita lihat saja besok. Di sini dikatakan Kita solid. lihat Kalau kemudian dilakukan voting besok, kita akan lihat seperti Yang apa. justru kemudian saya heran jadinya kenapa? apakah akan terrealisasi atau tidak? Iya, kenapa ada pertanyaan Golkar tidak solid? Tunjukkan das saya. Saya umumkan di sini di dalam publik, Golkar dalam posisi satu komando per hari ini dan per besok. Oke. Pak Hayono, saya dari fraksi-fraksi ini mana kurang lebih fraksi yang masih bisa diajak atau masih bisa diakomodasi dalam kubunya Pak Hayono? Makanya saya ini di Dewan Pembina sekarang bertugas sebagai PLT Sekretaris Dewan Pembina. Kenapa? Karena Sekretaris Dewan Pembina saya sedang istirahat karena 4,5 tahun di penjara. Jadi kalau bicara pemberantasan KKN, kita tidak hanya konsisten, itu prinsip. Tidak pandang bulu. Jadi kita tahu keluarga terdekat Pak SBY pun ya, tidak bisa di atas hukum. Jadi ini prinsip bagi kita. Nah oleh karena itu tinggal nanti publik menilai mana yang lebih dipercaya. SBY kah atau yang lain? Jadi ini soal pilihan, saya pikir. Silahkan besok, karena malam ini kita nggak ada lobby, Mbak Kania. Lobby juga tidak ada gunanya. Ya, karena Malam apa? ini akan ada lobby Tidak ada atau lobby. tidak? Tidak ada Tidak lobby. ada sama sekali. Dari Benar, fraksi Pak. Partai Demokrat tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ada fraksi-fraksi mana gitu kan? Ada Saya tanya, 9 parpol ada nggak di nih, lobby Pak. mereka? Saya pikir tidak ada. Saya tanyakan nanti. Ini kalau lebih Ditanyakan, eceran. silakan. Ya? Mbak Tania, ini lebih eceran soalnya. Katanya kan ada lobby-lobby, jangan kegeeran dulu katanya gitu. Pak Anies bagaimana? Jadi kan dari awal kita mempersepsi di PKS dari awal kita mempersepsi bahwa ini adalah masalah hukum dan karena itu dasarnya adalah data dan fakta. Tidak ada hubungannya sebenarnya secara keseluruhan dengan koalisi atau kesetiaan kepada koalisi. Satu. Yang kedua, cara kita membaca persoalan ini dikembalikan kepada kontrak politik kita dalam koalisi, yaitu kerangka membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekarang, konstruksi hukum PKS yang kita sampaikan dalam kesimpulan ini seluruhnya berbasis pada data dan fakta ini. Karena itu sejak awal kita bilang PKS akan mengalir bersama fakta dan data sampai jauh. Jadi opsi A atau opsi C? Hah? Dipertegas lagi. Kan dari awal kita sudah di C kan? Sudah di C dan akan konsisten sampai besok. Insya Allah seperti itu. Baik. Saya akan tanyakan sekarang kalau begitu ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, sebenarnya dari 9 parpol ini mana sih sebenarnya yang masih bisa diajak untuk bergabung dengan koalisinya Demokrat dalam hal ini? Untuk opsi A. Saya ingin minta pendapat dari Pak Ikrar. Ini bisa yang jelas P3 kemungkinan akan tetap didekati. Ya. Demikian juga Gerindra. Nah Gerindra ini didekatinya itu bukan cuma dengan pendekatan carrot ya. Saya hari ini kan menulis juga di sebuah surat kabar ya. Dalam politik itu kan ada stick and carrot. Apa masih mungkin lobby-lobby itu dilakukan malam hari ini? Oh atau kalau yang sebenarnya sekarang itu sudah mungkin Partai Demokrat dan SBY tidak melakukan itu. Tapi kita tidak tahu apakah ada orang lain yang melakukan itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini. orang lain ini maksudnya siapa? Begini ya, ini ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintahan SBY, yaitu dengan menggunakan staf-staf khusus dia atau juga melakukan lobby atau melakukan tekanan-tekanan politik. Ini buat saya mereka digaji oleh negara ya untuk urusan kenegaraan dan bukan untuk urusan politik yang terkait dengan partai atau terkait dengan posisi Presiden SBY dalam kaitannya dengan fraksi-fraksi. Nah dalam kaitannya dengan Gerindra. Ada pengaruhnya tidak? Kita lihat ya bagaimana pernyataan PKS dengan Kan di ada mana ada kasusnya Pak anggotanya yang Misbahun katanya nih. ya misalnya gitu kan. Kemudian Pengaruh kita tidak lihat sih juga nanti ya terhadap di kekonsistenan dari- tempat di mana PKS menjadi benteng daerah Mampang ya. Itu di situ ada tulisan spanduk bagaimana menyebut misalnya serang staf siapa itu itu dianggap sebagai bangsat dan sebagainya. Itu kata-katanya sudah sangat kasar gitu kan. Kemudian di tempat lain di jalanan lain juga ada juga spanduk-spanduk yang benar-benar misalnya bahwa boleh aja Anda menghina pemimpin kami, Anda melakukan fitnah dan sebagainya ya, tapi kami akan mendukung. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini, ini tampaknya ada upaya untuk mengubah suatu persoalan yang tadinya menjadi persoalan elit politik ke dalam konflik massa. Dan ini buat saya sangat berbahaya. Nah, kembali ke soal Gerindra ya. Buat saya ini jadi taruhan besar buat Gerindra. Kenapa demikian? Karena kelihatannya
pendekatan stick and carrot ini juga dipakai untuk Gerindra. Dan ini dikaitkan dengan kebetulan posisi ketua umum itu kan masih di mata teman-teman pembela HAM itu menjadi satu persoalan. Tapi buat saya Apa itu harusnya bisa menjadi poin untuk menekan begitu? kelihatannya ya. Tapi buat saya harusnya Pak Prabowo itu nggak perlu takut. Karena buat saya kalau dia diajukan ke pengadilan, baik itu dalam bentuk mahkamah militer luar biasa ataukah mahkamah militer, itu adalah kesempatan bagi Prabowo untuk mengatakan siapa yang melakukan penculikan pada masa 97-98 dan kemudian apakah misalnya orang yang diculik oleh tim Mawar itu masih hidup atau enggak. Tapi taruhannya besar sekali dia untuk enggak. memperjuangkan kasus Kalau buat Senturi. saya, ketika dia diadili melalui dalam tanda kutip Dewan Kehormatan Perwira, dia nggak bisa menyatakan itu. Oke, baik, Gitu. baik. Bagaimana dengan fraksi Hanura? Partai Hanura- Hanura ini apakah dilirik sama sekali atau tidak sih oleh Demokrat dalam hal ini? Kalau buat saya, Nanti saya minta tanggapannya ya Pak Fuad Kalau ya. kita, Gimana saya nih? rasa tidak usah diterangkan. Publik juga begitu jelas sekali sikapnya sejak awal. Karena fakta dan data ini bagi kami sudah begitu jelas. Ada ini satu hal yang menyimpang dan itu tentu harus diselesaikan. Ya, jadi tidak akan adalah spekulasi. Yang kemungkinan besok terjadi itu adalah selama ini dikenal ada kelompok anggota koalisi. Yang saya memahami koalisi itu adalah untuk membela kebenaran, membela kebaikan, bukan koalisi untuk menutup kejahatan gitu ya, saya yakin itu. Dan ada yang non koalisi seperti PDIP, Gerindra dan Hanura. Tapi besok bisa jadi mulai ada terminologi baru. Apa tuh? Yang non koalisi, koalisi, dan mungkin yang koalisi itu pecah sebagian menjadi akuisisi. Ya, kalau sudah diakuisisi tergantung yang mengakuisisi ya kan, kapan mau pakainya, kapan mau jualnya, kapan masukin kantong. Bisa jadi peta politik seperti itu, menambah lagi itu variasinya. Mas Fuad, kalau boleh saya ini. Silakan Pak Yono. Iya, jadi itu yang saya katakan. Tadi di awal, demokrasi itu harus berdasarkan hukum. Kita semua, termasuk Mas Fuad, bukan hakim yang bisa memvonis siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, oleh karena itu, biarlah prosesnya diserahkan kepada hukum. Sehingga nanti, apapun hukum mengatakan, kita hormat. Tapi kita harapkan jangan pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil presiden dijatuhkan karena politik. Ini nanti menciptakan lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya bagi demokrasi kita. Pak Hayono melihatnya ujungnya sampai ke situ? Ya, saya pikir begini, karena sudah jelas, yang A itu adalah mempertahankan kebijakan itu benar. Yang C dapat dikategorikan bahwa kebijakannya keliru. Ya itu belum Nah, perlu hukum, saya Pak, Anda ingatkan. udah netapin bener Perlu gimana? saya Bukan ingatkan keputusan bahwa Pak pengadilan SBY, juga tuh. Pak SBY, Mutusin boleh, orang-orang nggak boleh. Silakan Pak Hayono, Pak SBY singkat saja sebagai sebelum kita presiden break. Ya. sudah mengatakan beliau bertanggung jawab dalam Oke. kasus ini. Beliau bertanggung jawab. Pernyataan dari Jadi oleh Presiden karena nanti itu, akan kita bahas ini juga perlu tanggapannya dipikirkan. bagaimana. Saya tidak mau lobby dengan teman-teman koalisi, tapi dalam koalisi itu ada etika. Oke. Etika koalisi itu juga ada etika oposisi. Saya tidak heran kalau etika oposisi itu untuk demi menegakkan kebenaran tidak salah, saya setuju. Tapi di benaknya kalau bisa jatuhkan lawan, dijatuhkan. Kalau etika koalisi, mestinya berbeda. Kita tetap menegakkan hukum, tapi dengan tidak di back mind kita untuk menjatuhkan sesama koalisi. Oke, baiklah. Saya kira- Ya, kita harus break terlebih dahulu. Akan kita berikan nanti kesempatan untuk menanggapi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kebijakan bailout Senturi menjadi tanggung jawabnya selaku kepala pemerintahan. Menurutnya kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur BI saat itu yaitu Budiono dan juga Ketua KSSK Sri Mulyani sudah benar. Berikut pernyataan Presiden selengkapnya. Saya mengatakan bahwa yang dilakukan dalam upaya penyelamatan perekonomian kita, perbankan kita benar. Pertama kali saya sampaikan pada tanggal 23 November. Mungkin tidak terlalu banyak diliput, diangkat di media massa ataupun di masyarakat luas kita. Saya ulangi lagi ketika saya memberikan ceramah di Cilangkap. Saya ulangi lagi ketika saya memberikan
arahan kepada para bupati yang berkumpul di Madiun sebagai kebijakan, sebagai tindakan untuk menyelamatkan perekonomian dan perbankan kita. Itu benar. Dan saya bertanggung jawab. Meskipun operasional teknis dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang memiliki kewenangan undang-undang. Meskipun saya tidak memberikan instruksi ataupun direction, tetapi saya benarkan tindakan itu. Ya, baik, langsung saya akan ke Pak Ikrar untuk menanyakan apa sebenarnya yang bisa kita tangkap dari pernyataan Pak SBY tadi. Ya, pertama pernyataan itu sangat terlambat ya. Kenapa demikian? Karena ketika persoalan ini sudah begitu keruhnya, barulah pernyataan itu muncul. Dan pernyataan semacam ini mirip dengan pernyataan Nixon ataupun Clinton ketika mereka akan diimpeach. Ya. Ini yang yang kita lihat seperti itu ya. Nah kemudian bahwa kebijakan itu benar, itu memang iya. Beberapa negara juga melakukan bailout seperti itu kan. Cuma persoalannya kenapa presiden tidak sejak awal menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab dia, karena kita menganut sistem presidensil, kan begitu kan. Ini dibiarkan dulu DPR berproses dan kemudian ketika sidang paripurna mau diadakan, barulah pernyataan itu muncul. Dan ini buat saya is too late ya, terlalu terlambat. Dan ini kan ya, karena terlambat, akhirnya partai-partai mitra koalisi itu kesulitan untuk U-turn, untuk balik ulang. Karena sidang pansus dibuka dan disaksikan secara luas. Dan karenanya itu sudah menyangkut kadang-kadang ya, menyangkut marwah partai. Jadi kalau kemudian mereka balik badan, itu sudah pertaruhannya adalah soal karakter, identitas partai untuk 2014. Itu yang saya sebut sebagai terlambat untuk mendukung argumen Pak Ikrar ya. Coba kalau misalnya dilakukan. Kali ini saya betul-betul membenarkan 1000%. Jujur. Mas Rio jujur. Kalau boleh jujur ya. Jujur Mas Rio. Jujur. Oke, Pak Ara bagaimana nih melihatnya sebenarnya ujung dari pansus ini apa targetnya? Ya pernyataan Pak SBY itu tidak ada pengaruhnya dengan sikap PD Perjuangan. Karena bagi kami, kalau kami menyatakan kebenaran, tidak ada hubungannya dengan pernyataan itu. Dan kita juga perlu catat bahwa audit investigatif BPK jelas menjelaskan dan menyampaikan paling tidak beberapa hal. Pengucuran dana sudah 18 Desember, sudah perpu ditolak oleh DPR, tidak ada dasar hukum. Komite koordinasi tidak ada dasar hukum. Ini jelas, BPK itu adalah auditor negara. Tapi kan sudah diambil tanggung jawabnya oleh justru Presiden. itu, ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya, kalau tadi teman Partai Golkar membenarkan karena terlambat, kalau kami tidak ada pengaruhnya. Kami benar itu ya karena benar gitu. Bukan karena terlambat atau karena kecepatan. Ya kalau benar ya benar aja begitu loh. Oke, dari masing-masing fraksi sekarang, kalau boleh saya mulai dari Pak Fuad dulu, bagaimana tanggapannya? Tentunya kita ingin ada makna lah kata kalau saya bertanggung jawab itu yang lebih ada maknanya itu bagaimana. Misalnya kalau ada anak saya itu menghilangkan uang temannya, saya bapaknya mengatakan saya tanggung jawab, saya ganti. Kan begitu. Jadi Hanura maunya apa ya? Bentuk Kalau tanggung cuma jawabnya ngomong saya seperti tanggung apa? jawab tapi follow up-nya apa? Ini yang saya perlu tahu. Karena 6,7 itu sekarang kalau tambah bunga udah 7 lebih loh ya. Nah, lupa itu, udah 7 terakhir. Kemudian apakah maksudnya itu saya bertanggung jawab karena ini kesalahan, kemudian saya akan melengsarkan orang-orang yang salah itu tanggung jawab saya. Saya juga Tapi nggak ngerti. Pak, dari Atau Hanura sendiri bagaimana apa gitu? ada target tertentu siapa yang harus dilengsarkan? Apakah Pak Budiono, yang apakah Ibu Sri Mulyani? udah jelas kami udah menyampaikan itu dalam pandangan akhir adalah Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani bertanggung jawab soal ini. Jelas itu. Ya. Oke, Saya ada pembelajaran dan kedua yang saya ingin titipkan juga khususnya kepada mungkin Pak Yono ya bahwa nanti kalau perkara ini sudah sampai ke KPK ya tolong betul-betul didorong ke KPK, jangan nanti dibilang ini nggak salah lagi dihalang-halangi misalnya, mudah-mudahan nggak gitu ya. Dan betul-betul jalan di sana. Apa yang disampaikan oleh Pak Fuad, ada yang ingin komentari atau tidak? Ya BPK saja laporannya mengatakan dugaan. Dugaan ini tentunya perlu ditindaklanjuti, dibuktikan. Yang berwenang melakukan itu adalah proses hukum atau pengadilan. Tapi pengertian dari tanggung jawab ketika kemudian Presiden SBY mengatakan saya bertanggung jawab, saya mengambil alih, itu apa sebenarnya bentuk pertanggungjawaban yang ingin dilakukan oleh Pak SBY? Apakah hanya sekedar mengeluarkan pernyataan atau mungkin ada tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan Sudah jelas, oleh Presiden? beliau mengatakan tadi bahwa ini sudah diucapkan beberapa kali. Hanya tidak diangkat secara luas oleh media. Sudah beberapa kali, dari 23 November beliau sudah menyampaikan itu. Oke. Jadi dan teman-teman koalisi juga sudah ngerti
ya bahwa itu sudah diucapkan oleh Presiden. Aha. Jadi jadi sekali lagi ini masih dugaan. Kita harapkan dugaan ini diproses secara hukum. Biarlah hukum nanti yang memutuskan siapa salah, siapa yang benar. Kita semua di sini tidak bisa melakukan vonis kepada siapapun. Gitu, Pak Anies tadi Kalian katanya sudah mitra koalisi mengingatkan sudah. saja bahwa yang meminta BPK mengaudit pertama itu bukan DPR, tetapi KPK. Ya, betul. Dan betul. sekarang sudah ada buktinya Robert Tantular sudah ada di penjara kan begitu. Jadi artinya tidak sembarangan KPK itu meminta kepada BPK mengaudit. Jadi itu juga perlu rakyat tahu bahwa KPK pertama meminta untuk melakukan audit, kemudian baru belakangan DPR meminta. Kalau saya tanyakan ke PDIP sekarang bentuk pertanggungjawabannya, kemudian Presiden mengatakan saya akan bertanggung jawab, akan mengambil alih tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban yang kemudian bisa diterima oleh PDIP Kita rasa seperti perlu apa? dengar dulu juga dari seperti disampaikan Pak Fuad tadi kan, bentuk seperti teman dari Gerindra juga. Ini kebetulan teman-teman kami dalam perjuangan ya. Jadi apakah bentuk pertanggungjawab yang dimaksud oleh Pak SBY itu seperti apa? Yang PDIP mau seperti apa? Tuh saya rasa ya, kami ingin pemimpin yang bertanggung jawab, Oke. pemimpin yang bisa menjelaskan begitu ya Oke. kepada publik secara terbuka, Oke. karena rakyat Indonesia tentu menunggu ya bentuk Oke. pertanggungjawaban seperti apa, dan tadi disampaikan oleh Pak Ikrar, kenapa Baik. baru disampaikan 1 hari sebelum paripurna, kan seperti itu. Oke, Pak Priyo, Pak Anies. Saya melihat pernyataan tadi ya, kalau mudah-mudahan kita belajar bahasa Indonesia dengan baik ya. Ini adalah pernyataan moral dan bukan pernyataan hukum. Pernyataan moral. Ya. Jadi akan Beliau menyampaikan sikap ksatria beliau bahwa sebagai kepala negara beliau bertanggung jawab atas semua kejadian ini karena ada perintah umum yaitu menyelamatkan negara dari krisis ekonomi. Tapi hanya kan sebatas- juga ada selipan pernyataan beliau tadi. Walaupun saya tidak memberikan instruksi, itu kan clear. Itu ada artinya dong. Iya kan? apa? Artinya apa? Artinya Yang melaksanakan boleh dihukum. Yang melaksanakan boleh dihukum. Seperti itu artinya. Ini Pak Fuad yang ngomong. Seperti itu artinya. walaupun saya tidak memberikan instruksi, tapi saya benarkan. Itu kalau kita mencoba menghayati ya, menurut saya itu semacam, itu bukan guilty feeling begitu ya, tetapi semacam pertanggungjawaban moral dari seorang pemimpin bahwa anak buahnya boleh melakukan kesalahan, tapi in general ini adalah tanggung jawab beliau gitu loh. Tapi itu tidak berarti men-take over semua pelanggaran yang ada di situ dan kemudian menanggungnya sendiri. Gitu. Oke, baiklah. Sayang sekali, mohon maaf sekali saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi yang lain. Mohon maaf. Tapi kita lihat saja bagaimana sikap. Satu hal, Mohon maaf, kita. sebentar. Masih ada waktu? Masih ada waktu atau tidak? Satu hal. Sayang sekali. Terima kasih sekali telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita lihat saja bagaimana sikap dari ke-9 fraksi ini di paripurna besok. Terima kasih kepada Pak Ikrar, Pak Burhanuddin. Pemirsa demikianlah Forum Today's Dialog untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.